Halo semua, welcome back to my channel. Gue Sky. Kali ini gue udah ada tamu yang spesial karena bintang tamu kali ini tuh anak yang famous lah di ITB, banyak orang yang kenal. Dan untuk materi kali ini aku mau ngebahas salah satu jurusan yang lumayan kurang terdengar, tapi sebenarnya itu jadi potensi yang bagus di ITB. Oke, Kak, kenalin dirinya dong biar teman-teman tuh lebih kenal gitu siapa Kak Safero ini. Oke, halo viewersnya Sky ya. Eh, Disclaimer dulu, gak terkenal itu, sumpah. Gak famous itu biasa aja, Loki. Oke. Kali lagi teman-teman, aku Safero, astronomi angkatan 2017 kebetulan, dan sekarang lagi di tingkat akhir, lagi nyusun skripsi. Doakan saja cepat ya semua. Amin. Mungkin gitu kali perkenalan dari aku, atau ada yang mau ditambahin lagi nggak, Sky? Enggak sih, itu dulu palingan. Dengan nama dan Iya. jurusannya dulu kali ya. Oke, Jurusannya dulu ya. pertanyaan yang awal nih aku pengen tanyain. Astronomi itu sebenarnya belajar apa aja sih, Kak? Oke, kalau misalnya kita ngomongin astronomi, jurusan kita kan jurusan astronomi itu jarang ya, sama kayak meteorologi kali ya. Iya. Kamu meteorologi kan? Iya. Kayak kurang lebih sama lah, jarang gitu kan. Nah, astronomi sendiri itu kita mempelajari hal-hal yang sebenarnya ada di luar bumi gitu ya, di luar atmosfer kita gitu. Mulai dari satelit-satelitnya sampai alam semesta itu sendiri gitu kan. Jadi bertahap lah gitu kan, dari satelit buatan kita, terus tata surya, fisika bintang-bintangnya, galaksi, bahkan sampai alam semesta itu sendiri secara keseluruhan dari awal terbentuk sampai sekarang gitu. Jadi mungkin itu kali ya, sebenarnya astronomi belum pelajari hal apa. Nah, kalau misalnya nanti gimana dalam mempelajarinya gitu, kita membutuhkan hal apa ya, pasti kita butuh fisika dan matematika, itu jadi hal yang pasti banget sih di astronomi. Ini gitu kali, Sky, kalau di astronomi sendiri. Nah, untuk si astronomi itu sendiri di ITB itu masuk ke fakultas apa, Kak? Matematika dan ilmu pengetahuan alam gitu sih. FMIPA. Nah, berarti dia belum pernah berubah. Kalau meteorologi dulu FMIPA kan, terus pindah kan? Iya, dia dulu FMIPA, dia terus pindah ke FITB. Nah, kalau misalnya untuk astronomi itu kode jurusannya apa, Kak? Kode NIM 103. Oke. Iya, berarti harusnya itu berarti astronomi yang ketiga ya di ITB. Ya nggak tahu juga sih. Sotoy aja. Oke, ketiga bang. Nah, Kak, kalau misalnya nih, kan kalau misalnya di meteorologi itu kita sebut penjurusan ya, kayak kalau pokoknya di meteorologi ada penerbangan dan lain-lain. Kalau di astronomi itu ada nggak, Kak? Oke, kalau misalnya di astronomi sendiri, khususnya di astronomi ITB, itu tuh kita cuma ada satu kelompok keilmuan, cuma astronomi namanya, kelompok ilmuannya astronomi gitu. Karena ya tahu sendiri kan ya, dosen-dosen di astronomi itu jumlahnya sedikit, jadinya mungkin ya emang kelompok risetnya pun juga nggak bisa terlalu banyak kayak di matematika atau kimia atau fisika gitu kan. Jadi tapi secara informal gitu, astronomi sendiri tuh di bawah itu dibagi tiga ya, secara informal gitu. Yang tadi aku bilang, dari tata surya, fisika bintang, sama kosmologi dan galaksi dan kosmologi gitu. Nah, cuman sebenarnya kelompok ilmuwan itu atau penjurus itu kan sebenarnya buat skripsi ya, biasanya buat tugas akhir ya nggak sih, Sky? Nah, tapi semakin seiring perkembangan zaman itu mulai berkembang lah gitu. Jadi nggak cuma fokus di tiga hal itu aja gitu. Jadi kita juga ada yang ngebahas tentang etnoastronomi atau nggak arkeoastronomi, bahkan ngomongin tentang instrumentasi. Bahkan ada juga teman aku yang topik TA-nya tuh berkisar di antara energi, gimana sih cara memanfaatkan energi matahari itu. Jadi dia nganalisis tentang survei tentang prediksi radiasi matahari gitu untuk nanti digunakan buat sumber daya energi terbarukan kayak gitu sih. Jadi ya mulai kesini mulai semakin banyak cabangnya gitu sih, tergantung dosennya ada atau enggak. Bahkan ada yang namanya astrowisata juga gitu di astronomi, jadi menarik sih gitu. Berarti kalau misalnya tadi ngomongin sumber misalnya dari sumber energi dari matahari gitu ya, itu kan mepet-mepet juga sama si meteorologi kan. Itu kadang-kadang astronomi bisa collab sama anak metega berarti.
Ya kebetulan si teman aku itu dia kebetulan juga ngambil beberapa kelas di meteorologi juga, terus sempat diskusi juga sama anak-anak meteorologi. Bahkan aku kan sekarang kan kosmologi yang ngomongin ya, cuma sebelum itu aku pengen tertarik ambil astrowisata. Aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama sama dosen planologi, sama dosen SBM juga tentang si topik astrowisata. Cuman ya itu tadi emang bener sih, mulai semakin kesini mulai makin multidisiplin gitu ya, jadi nggak bisa yang satu tok astronomi aja gitu sih, karena makin banyak kebutuhannya juga kan gitu. Sih berarti si astronomi ini tuh mulai berkembang kali ya, kayak jadi mulai yang Benar-benar mengembangkan sayapnya gitu. Nah Kak, kalau misalnya kita ngomongin prospek kerja, ini kan pasti anak-anak tuh nanyain prospek kerja di mana sih, apalagi ke jurusan-jurusan kayak kita kayak jarang terdengar. Itu prospek kerjanya kemana aja Kak? Kalau macam-macam sih, tapi tergantung nih kamu pengen yang setelah pengen fokus di astronominya aja atau yang mencoba hal baru. Karena sebenarnya di astronomi kita juga belajar hal-hal kayak data analisis yang gitu kan. Nah itu juga bisa diterapkan juga. Jadi beberapa alumni astronomi juga ada yang bekerja di bidang data analisis atau enggak kerja di bidang IT kayak gitu. Dan cuman mostly sih kebanyakan adanya itu di bidang entah jadi researcher, mau di institusi luar atau dalam negeri, lanjut S2 dan PhD dan kawan-kawannya gitu kan. Terus ada juga yang kerja jadi dosen kayak gitu. Jadi emang lingkupnya ke arah sana sih. Karena kan emang kalau misalnya kita ngomongin jurusan sains gitu kan agak sulit ya kalau misalnya ngomongin penerapannya di dunia kerja itu seperti apa gitu. Cuman ya gitu sih, otomatis ya bakal jadi researcher harusnya gitu kan. Gitu paling. Berarti kalau misalnya ngomongin researcher, ini contohnya kayak Kelapan kali ya? Iya benar, bisa Kelapan, bahkan ada juga yang ke BMKG. Jadi hati-hati anak meteorologi juga bersaing sama anak astronomi gitu. Nah tapi aku baru tahu info juga kalau misalnya ternyata kemarin tuh pas kapan ya aku lupa, tahun ini atau mungkin 2 tahun lalu atau setahun lalu gitu, jadi Badan Intelijen Negara itu tuh mereka emang spesifik nyari anak astronomi juga gitu. Jadi agak bingung ya kenapa gitu, mungkin karena satelit dan kawan-kawan gitu kan. Sekarang kan mulai eranya yang kayak gitu kan, teknologi telekomunikasi udah mulai berkembang gitu, dan mungkin untuk penerapannya satelit gitu butuh anak astronomi. Selain itu juga tadi ada Telkom atau enggak yang kayak perusahaan telekomunikasi itu juga butuh sih anak astronomi, itu juga ada yang arah ke sana. Nah kita sebagai anak astronomi juga kan ngebahas kayak permasalahan satelit dan di luar angkasanya kan. Jadi dibutuhkan juga nih, apalagi kalau misalnya kalau masalah komunikasi juga kan kita pakai satelit gitu. Nah kalau misalnya nih kan tadi disebutin nih kalau misalnya pelajaran fisika dan matematika gitu. Kalau di Meta sendiri nih jujur kan itu fisika, matematika, dan ngoding. Kalau misalnya di astronomi itu yang harus kuat tuh apa? Sama sih kurang lebih ya. Yang harus kuat adalah fisikanya dan matematika sih terutama, dan coding. Kayak 3 hal itu jadi hal yang penting gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin jujur aja, tingkat 2 di astronomi TB itu aku belajar tentang fisikanya dan codingan, maksudnya Python dan kawan-kawannya gitu lah, programmingnya dan statistiknya gitu. Baru ngerasain sebenarnya tentang astronominya itu baru mulai di tingkat 3-nya gitu. Jadi emang hal-hal yang fisika, matematika, codingan itu, pemrograman itu jadi hal yang emang mendasar banget sih di astronomi kayak gitu. Aku belajar tuh yang dari namanya mekanika ya, sampai yang namanya Schrödinger ya kan, kuantum gitu-gitu. Mekanika kuantum gitu-gitu. Jadi kayak sampai segitunya gitu. Cuman untungnya nggak nyampe, untungnya yang pentingnya di astronomi itu nggak nyampe teori relativitas sih. Cuman untuk ngarah yang bagian sana tuh, kalau misalnya kamu mau masuknya kosmologi gitu, baru kamu ngambil yang relativitas gitu sih. Oke, ini untuk ngedengar kata-kata kayak Schrödinger itu ini kayak agak-agak tuh ya, ngeri deh.
Kayak gak tahu. Agak ngeri ya, agak ngeri ya. Tapi fun fact aja, bukan yang maksud untuk menjelek-jelekan atau gimana, cuman it's fun gitu karena apa ya, kita nggak, aku sendiri ngerasa kalau bisa di astronomi ITB tuh even kita belajar hal-hal yang berat itu nggak sememusingkan kayak mungkin anak-anak jurusan lain atau mungkin anak-anak matematika, fisika gitu kan. Nggak sememusingkan mereka lah gitu ketika berkuliah gitu. Jadi materi pun juga nggak yang masih tetap at least kita tahu dasar-dasarnya, nggak yang sampai yang mendalam sekali, deep terlalu dalam gitu, nggak juga gitu, karena kita kan cuma pengen tahu sense-nya aja dan nanti bisa digunakan untuk diaplikasikan di astronominya kayak gitu. Pun sama kayak matematika juga, aku nggak belajar semua tentang matematika kayak anak-anak matematika kan ada belajar aljabar linear, terus kayak matriks vektor gitu-gitu. Aku nggak belajar untuk sampai sejauh itu, cuman belajar hal-hal yang memang nantinya bakal kepake di astronomi terus. Oke. Jadi memang terdengarnya sedikit horor, tapi pas jalanin nggak horor-horor amat kali ya kalau digituin simpulinnya gitu. Benar. Bener. Ya, dosen-dosennya juga nggak yang sekiller-killer itu sih, maksudnya kayak sememberatkan itu. Mungkin mereka pada masanya pernah merasakan dosen-dosen fisika atau matematika yang dalam tanda kutip killer-killer, jadinya sekarang nggak segitunya gitu. Mungkin kali ya, nggak tahu juga, santai aja. Nah gitu sih yang aku rasain gitu. Oke. Seberat gitu. Next question ya Kak. Kan ini apa namanya, kita ngomongin tentang testimoni gitu Kak. Kak, gimana testimoninya selama, berarti angkatan 17 udah berapa tahun kuliah di 4 tahun berarti ya? Udah 4 tahun. Kalau berarti kalau astronomi 3 ya berarti kan? Oh 3. Tahun pertama itu TPB, tahun astronomi sama sekali. Gitu. Itu gimana Kak rasanya setelah 3 tahun ngejalanin kuliah di astronomi? Suka dukanya deh kayak gimana? Jujur yang kayak aku tadi bilang ya, tingkat 2 tuh aku emang yang ngerasa jir, belajar apaan sih ini gitu. Kayak aduh ini gimana astronomi ya, jujur aja karena dari setahun tingkat 2 itu matkul yang memang berhubungan sama astronomi itu cuma 2 atau 3 doang gitu, jadinya agak gimana gitu jadinya, tapi sempat yang namanya kehilangan arah, kayak atak lulus mau kemana nih gitu kan, kayak bingung juga nih belajar apaan gitu kan. Terus pas masuk tingkat 3 udah akhirnya mulai terpapar astronominya banget gitu, kayak mulai tahu gitu kan, kayak ternyata gue suka astronomi itu bagian mananya kayak gitu. Jadi suka kayak gitu sih mungkin ya. Terus saya itu juga enaknya di astronomi tuh lingkungannya, aku nggak tahu ini salah atau enggak, cuman bagi aku sih ini agak-agak nggak benefit buat aku sih. Tapi di satu sisi mungkin buat orang lain benefit, kayak contohnya tugas-tugas kita nggak terlalu strict dengan tugas sih. Beberapa dosen tuh nggak terlalu strict dengan tugas. Terus bukan tipe yang killer yang lu bakal susah banget dapet A tuh, bukan tipe-tipe yang kayak gitu. Kalau misalnya lu dapet nggak lulus di matkul astronomi ya tandanya lu nggak belajar aja gitu. Itu sih kayak at least berarti lu nggak baca buku. Setidaknya lu menyentuh buku pun tidak, atau enggak lu belajar pas mau deket-deket tes pun kalau misalnya lu nggak lulus berarti lu nggak belajar gitu. Nggak belajar berarti kayak sesimpel itu, karena aku pun ngerasa aku effortless aja gitu di ITB, bukan karena aku pintar ya, aku ngerasa juga aku biasa aja dibandingkan teman-teman astronomi lain, cuman nuansanya tuh nuansa belajarnya tuh nggak yang semenakutkan TPB yang harus bikin kita ambis terus-terusan gitu. Itu sih kalau di astronomi ya terutama. Cuman teman-teman aku yang di matematika atau aku lihat sih di matematika terutama, atau jurusan lain kayak teknik mesin ya gitu-gitu, kayak mereka berat-berat banget ya. Kayak mereka stres banget gitu. Cuman kayak di astronomi akunya nggak ngerasa hal itu sih. Dan kita karena jumlah orangnya dikit, jadinya sama dosen-dosen pun kenalnya juga, maksudnya ya kita kenal dengan hampir semua dosen dan bahkan pernah diajar oleh hampir semua dosen astronomi. Jadi kayak rasa itu deket juga, dan dengan antara mahasiswa dan dosen juga enak gitu kan di kelas. Dan apalagi ya sukanya dukanya kayak itu kali ya, itu kan gitu dulu kayak masih kalau pikir tentang astronomi.
fun-funnya juga pasti ada lah ya kan, kita ke Boska gitu. Cuman ya cuma 1 semester doang sih, cuman ya gitu tadi enak kan, fun gitu kan, jalan-jalan ke Boska tiap minggu gitu selama 8 minggu ya gitu deh. Oke. Nah kalau misalnya nih astronomi itu di ITB ada praktikum nggak? Ya, ya tadi aku bilang ya, ada praktikum laboratorium astronomi dasar 2 gitu. Jadi itu kita praktikum ke Boska setiap minggu gitu, tamat sih selama 8 bulan gitu. 8 bulan, selama 8 minggu gitu. Jadi itu praktikumnya di situ, dan sisanya ya paling praktikumnya di lab komputer karena kita ngolah data aja gitu sebenarnya. Gitu sih. Masih berarti kalau misalnya ada pengamatan bintang, rasi, pokoknya pengamatan benda-benda langit, dia harus ke Boska gitu ya. Itu dalam satu sebenarnya kalau yang ke Boska itu dia untuk pengamat, kita belajar buat pengamatan dasar aja sih, kayak kalau misalnya kita mau ngamat dengan metode A itu berarti kayak gimana, terus untuk ngamat di metode B itu gimana, metode C gimana, buat cari sensitivitasnya aja sih, dan mengoperasikan teleskop yang bermacam-macam jenisnya, dari yang kecil gitu kan sampai yang segede gaban 10 meteran gitu kan, ya gitu sih. Cuman karena sebenarnya kan kalau misalnya data-data astronomi yang sekarang ini kan harusnya udah mulai dengan pengamatan sophisticatednya gitu kan, yang pengamatan yang sangat rumit, sangat instrumen harus bagus gitu, dan itu kita biasanya tinggal ngolah data aja sih di lab komputer, kita ngambil data dari open source. Berarti untuk ke Boska itu buat ngaktifin common sense aja kali ya, jadi biar terbiasa megang. Bener, jadi kalau kata dosenku tuh apa namanya, emang nanti kamu pas sudah kerja, kalau misalnya kamu memang jadi researcher, peneliti ilmuwan di astronomi, kamu tuh nggak bakal ngoperasiin teleskop. Yang bakal ngoperasiin teleskop itu adalah ya kroco-kroconya lah dalam tanda kutip. Cuman kamu at least bisa tahu gimana cara ngendaliin itu supaya ya dapat common sense aja, dan bisa ngerti alur berpikirnya aja gitu sih kalau kata dosenku ya. I see. Nah kan kalau misalnya apa ya tadi namanya, kalau misalnya kita ngomongin willing gitu, kayak keinginan, sedikit kepo nih Kak, kenapa Kak pengen masuk ke astronomi gitu? Kenapa pengen? Karena fun gak sih? Kayak belajar hal yang orang-orang tuh kan jarang pelajarin. Aku juga baru mulai tahu lagi gitu kan di tingkat 3 pas semester 6 terutama, kayak sebenarnya aku ngambil astronomi itu karena apa sih gitu, karena emang tertarik dengan alam semestanya aja gitu sih, dari skala luasnya gitu. Jadi kayak aku sebenarnya ngerasa kayak wah keren nih gitu kan, belajar hal yang gak semua orang tahu, gak semua orang pelajarin, yang jauh dari jangkauan kita sendiri gitu, dan tapi kita bisa memahami hal itu gitu. Jadi itu sih yang bikin dulu aku tertarik astronomi itu dari kelas 9 SMP. Maksudnya tertarik yang kayak oke, gue masuk astronomi ITB gitu sih. Jadi tertarik aja sih dengan insight-insight, informasi-informasi yang kayak bikin lo terpukau dengan sendirinya gitu. Oke. Berarti dari zaman SMA pun udah ada keinginan kalau mau masuk ke astronomi gitu kayak? Iya, sebenarnya pas awal masuk SMA pengen masuk astronomi gitu kan, cuman pas kelas 11 berpikir ulang, karena aku dari SMA yang B aja sebenarnya, B banget, bahkan gak pernah ada alumni ITB masuk, gak pernah ada alumni SMA masuk ITB gitu. Jadi kayak nggak mungkin masuk ITB jurusan astronomi gitu. Terus kayak kelas 11 sempat yang kayak bimbang, tapi akhirnya kelas 12 balik lagi ke astronomi gitu sih. Gitu terus kayak jadi apa ya, kayak itu udah menunjukkan kalau kakak tuh berarti orang yang spesial. Berarti kan jarang-jarang nih dari SMA kakak masuk ke ITB, terus kakak jadi yang masuk ITB, kan keren banget gitu Kak. Jadi kayak nih gua gitu kan. Fun fact ya, menurut lu karena ada program peminatan sih. Oh. Kamu tahu kan meteorologi juga program peminatan kan? Bukannya merendahkan program peminatan, cuman aku merasa karena program peminatan ya, jadi aku tahu sih teman-teman, ada 1-2 temanku yang juga yang nggak keterima lewat program peminatan gitu kan ya,
Cuman menurutku karena ini jurusannya juga bukan jurusannya paling banyak diminati gitu kan, dan aku rasa chance aku pun jadi lebih besar ketika aku ngambil lewat program peminatan daripada ketika aku nggak ngambil lewat program peminatan. Jadi kira gitu sih. Atau juga nggak ada salahnya kan, karena aku emang juga pengen masuk astronomi. Untung bahkan ada peminatan gitu. Lagian kalau misalnya kita ngomongin peminatan pun bukan berarti kita zaman kita ya, atau zamannya sekarang, zaman kita tuh tetap kita harus fight di TPB kan, maksudnya kayak tetap aja ada ancaman yang TPB gagal ya udah kita die gitu kan, tetap aja ada ancaman kayak. Bener. Bahkan aku kayak agak risih sih ketika, bukan risih, agak gimana gitu ketika aku peminatan dan ada 1-2 orang yang juga pernah bilang kayak, lu peminatan udah masuk auto jurusan, kenapa harus ngambis di TB kayak. Ya kenapa sih? ya karena kalau misalnya ntar gue di jurusannya kurang gimana gitu kan ini bisa menyelamatkan nilai gue gitu. Jadi kayak ya kita tetap harus ngelakuin TPB juga, suka duka di TPB juga gitu, yang ternyata lebih berat ya daripada di astronomi gitu. Oke. Nah kalau misalnya ngomongin nih anak-anak yang memang berminat masuk astronomi tapi dia jalurnya jalur biasa gitu, dia nggak peminatan. Kakak tahu nggak kalau misalnya kuota daya tampungnya astronomi, prodi astronomi itu di FMIPA berapa ya? Sekarang tuh setahu aku ada 50 orang kan ya, cuman aku zamanku sih 30 yang peminatan, 20 yang nggak peminatan. Cuman nggak tahu yang sekarang nih, harusnya sih masih sama sih, kurang lebih proporsional. Soalnya 2-3 tahun setelah aku tuh 1-2 tahun setelah aku masih sama sih kayak gitu. Jadi sekitaran segitu sih, 50 orang doang. Jadi ya selamat ada 50 orang terpilih di Indonesia mempelajari astronomi gitu kan. Oke. Nah emang astronomi ini cuma ada di ITB aja kah atau ada di yang lain juga? Ya kalau misalnya di astronomi jurusan astronominya itu sendiri ya, itu cuma ada di ITB sih di Indonesia, dan bahkan setahu dia se-ASEAN. Cuman kalau misalnya di ITERA itu juga ada kan, dia ngomongin sains antariksa. Jadi nggak astronomi banget, cuman adalah aspek-aspek astronomi yang perlu diketahui juga gitu kan. Dia ngomong antariksa gitu kan, planetary antariksa gitu kalau nggak salah. Gitu. Berarti astronomi itu jurusan yang spesial dong kalau bisa dibilang kayak gitu. Si Indonesia bayangin cuma 1 doang di ITB. Amin ya. Jadi jarang tuh kan. Nah Kak, kalau misalnya nih kalau ngomongin perbandingan gender lah kan, kalau misalnya teknik mesin tuh identik tuh orang-orang pernah tahu tuh itu jurusan cowok gitu kan. Nah kalau di astronomi itu lebih banyak cowok apa cewek? Sama rata sih aku rasa ya. Kalau di angkatanku sih sama rata, dan sejauh yang aku tahu juga sama rata sih. Jadi nggak ada yang terlalu cewek atau cowok, kurang lebih sama gitu. Dan kayak terlalu agak nggak fluid ya kalau misalnya astronomi harus banyakkan cowok banyakkan cewek gitu. Jadi kayak karena anak-anak FIBA kan biasanya rata kan. Iya anak FIBA tuh rata. Kalau misalnya iya rata biasanya. Meteo tuh jujur kayak Meteo tuh kebanyakan perbandingan cewek lebih banyak daripada cowok biasanya kayak gitu ya gitu. Nah Kak, kalau misalnya nih kalau oceanografi kebalikan ya. Kalau temennya itu tetangganya itu kebalikan. Nah Kak, kalau misalnya kan kalau anak FK tuh misalnya gitu kan dia bawa stetoskop lah apalah gitu, anak Meteo pun bawa laptop lah, bawa peta apa gimana. Kalau anak Astro tuh starter pack-nya apa Kak? Waduh, apa ya starter pack-nya anak astro? Karena aku merasa aku bukan anak astro banget ya. Cuman yang pasti adalah mainan anak astro tuh yang pasti adalah laptop atau enggak aku lupa lagi nama bukunya apa. Ada deh satu buku astronomi yang kayak it's a great book di astronomi gitu, yang kayak beberapa matkul pakai itu. Jadi kayak ada satu buku itu mungkin kali ya, mungkin itu kali ya, kayak kan kita nggak mungkin bawa teleskop juga karena teleskop selalu berat gitu kan dan fragile. Mahal pak teleskop soalnya.
Ya gue aku tahu kayak misalnya Nggak sanggup peralatan kita yang beli. kayak gitu tuh biasanya mahal-mahal, apalagi kalau misalnya kita masuk ke bidang geologi tuh kan, ada alat yang segede gini aja harganya sampai 3 M gitu kasarnya. Nah kalau Iya, parah ih. Parah. nah, Kak, kalau misalnya nih, tadi aku mau nanya ke Kak. Oh ya, tadi kan aku agak ini nih kan kita tuh jurusan-jurusan yang ngoding lah kasarnya. Kak tahu nggak kalau misalnya Iya. minimal spek gitu buat laptop anak-anak yang mau masuk ke Astro tuh gimana Kak? Ngomongin spek laptop nih ya. Sebenarnya standar aja, kita nggak usah beli yang sebut mereka nggak apa-apa ya, boleh boleh. Kita nggak boleh yang kayak retina display, grafik card yang tinggi, ya, nggak perlu lah ya. Yang penting prosesor kita kuat, RAM 4 GB aja tuh udah cukup sebenarnya. Terus prosesornya juga nggak usah yang tinggi-tinggi juga nggak masalah. Prosesorku, laptopku pun sebenarnya kalau misalnya kalian tahu, kalau aku pakai Intel itu Celeron, nggak fine aja. Sejauh tugas ya, cuma kalau TA mungkin agak beda gitu. Jadi kalau TA mungkin harus lebih gimana lagi gitu kan, tergantung topiknya gitu. Kalau untuk kuliah sehari-hari sih nggak masalah untuk segituan gitu. Dan yang penting tuh harddisknya kuat aja sih, nyimpan data banyak dan nggak bikin laptop nge-lag gitu kan. Sama kalau misalnya di astronomi itu kita sering pakai Ubuntu sih. Jadi misalnya kalian belum familiar dengan Ubuntu, belajarlah Ubuntu dan Python. Oke. Di TB tuh umum nggak sih Python? Kayak Python gitu? Gimana aku belajarnya Pascal, jadi pas masuk jurusan kayak Python nggak ngerti gitu. Jadi kayak bingung belajar ulang lagi dari awal. Padahal misalnya dari TPB udah belajar Python kan kayak enak ya. Lu belajar Pascal, siapa yang masih pakai Pascal zaman sekarang gitu? Tahu nggak kamu Sky Pascal? Pernah dengar, cuman nggak pernah lihat juga. Soalnya kan aku waktu TPB juga pakai Python langsung waktu itu. Jadul banget jadul banget sumpah. Kalau misalnya kalau kamu pakai Python kan ada package yang bisa langsung digunakan gitu kan ya. Kalau misalnya Pascal kamu harus bikin fungsinya dulu, banyak deh, bingung. Oke Kak, dan tadi kakak tuh bilang kalau misalnya ada buku yang yang gitulah pokoknya isi buku saktinya lah kasarnya. Itu banyak kan kalau misalnya orang-orang mikir nih astronomi nih bakalan belajar ya kayak teori-teori, itu belajar gak sih kayak misalnya filsafat gitu, belajar gak Kak? Wah enggak sih. Ya kan? Enggak sih, nggak belajar sih yang kayak gitu. Cuman ada satu matkul yang namanya itu matkul pengantar kosmologi, yang sebenarnya itu kosmologi itu terkenal yang paling susah sebenarnya di astronomi, karena dia basic ilmuannya tuh masih berkembang sampai sekarang. Maksudnya kita mau pelajaran langsung, jadi kayak masih berkembang lah ya gitu kan. Even astronomi pun galaksi pun baru bisa kita definisikan ya di tahun 1900-an gitu kan, yang gitu-gitu. Jadi emang masih banyak perkembangan, jadi emang susah gitu kan. Dan kadang kita bingung belajar kayak gimana. Dan mungkin kalau yang di bagian itu perlu agak mikir lebih aja sih gitu. Tapi kalau misalnya lain sih nggak ya, kayak filsafat itulah gitu. Kalau kosmologi doang gitu kan. Ya kita belajar tentang alam semesta gitu sih. Ya gimana masa depan alam semesta gitu kan, kayak bingung ya. Oke. Bingung deh. Itu di meteorologi juga ada yang beberapa lah yang kayak ada teori-teori kayak gitu. Nah akhirnya kayak nggak tahu gitu. Sama sih kayaknya masih mirip-mirip kali ya sama langit lah pokoknya. Oh ya Kak, kalau misalnya aku agak penasaran nih Kak. Kak kalau bisa lagi jalan-jalan gitu ya malam gitu ya, terus ada ngeliat bintang apa rasi, Kakak bisa itu rasi apa nggak? Atau ini apa nggak? Tergantung sih ya. Tergantung, karena aku bukan penghafal rasi bintang juga. Cuman ada beberapa rasi yang tahu aja sih, yang nggak hafal. Cuman kalau misalnya planet, itu udah kewajiban untuk hafal deh kayaknya. Kayak malu-malu banget kalau selalu anak astronomi tapi lo nggak tahu itu planet apa. Kayak itu planet itu paling jelas kelihatan soalnya. Itu planet-planet yang di tata surya kita aja kan, nggak planet-planet yang mana lah. Iya dong.
Ya, ini sih paling ya dari Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, udah 4 itu sih. Kayak 4 itu lo nggak tahu di mana letaknya. Nggak, ada yang salah dari lo berarti. Gitu. Kak. Sebagai anak astronomi. Aduh, bukan menghujat tapi kayak gitu deh. Oke Kak, kalau misalnya nih kita lulus nih dari jurusan astronomi, berarti gelar yang kita dapat apa Kak? Sarjana sains seperti meteorologi ya. Pokoknya karena di ITB tuh kalau nggak ada depannya teknik berarti udah sains kan Kak? Belum tentu juga sih, PWK kan makanya SPW, ST ya? Oh PWK iya. masih ya? Oh, iya. PWK masih ST deh. RC kan SARS, farmasi S-Farm gitu. Oke. Next nih Kak, kalau misalnya nih teman-teman kan yang mau masuk ke sebuah jurusan tuh mikir dulu kan, ini dipakai nggak gitu di Indonesia terutama kan. Kalau misalnya di Indonesia nih, apakah si astronomi itu sangat dibutuhin nggak sih Kak? Gimana astronomi apakah dibutuhkan? Di Indonesia tuh dibutuhin nggak orang-orang lulusan astronomi gitu? Oke. Mungkin pertama-tama aku mau ngasih tau dulu misalnya, kalau misalnya emang oke kan sekarang banyak ya orang yang pengen masuk kuliah ngambil jurusan biar tahu nih ntar lulus mau jadi apa, kerja di gimana. Sebenarnya bukan tentang bakal kerja seperti apa sih, itu tergantung ke kalian juga kan, mau yang jadi tipe yang idealis atau mungkin jadi orang yang realistis. Dan itu tergantung kalian. Kalau misalnya emang realistis keadaan kalian tidak menuntut kalian untuk mencari pekerjaan yang istilahnya familiar banyak dibutuhkan di Indonesia, ya nggak masalah gitu kan. Itu dulu kali ya pertama. Dan aku dulu tipe yang idealis, jadi yang kayak gue ngambil ini karena gue suka ilmunya gitu. Jadi gue tertarik dengan ilmu, kayak nggak realistis gitu. Cuman kalau diomongin tentang gimana sih prospek di Indonesia sendiri, apakah dibutuhkan atau enggak, aku melihatnya itu bakal dibutuhin, cuman nggak dalam waktu dekat, mungkin 5-10 tahun lah dari sekarang baru mungkin bakal dibutuhin banget mungkin, atau mungkin lebih dibutuhkan lah dari sekarang gitu. Karena nanti kita bakal ada observatorium baru kan, observatorium Timau. Itu juga pengamatannya mengklaim menggunakan teleskop yang istilahnya diameternya paling besar se-Asia Tenggara gitu. Jadi bakal banyak riset yang bisa dilakukan dengan teleskop itu, observatorium itu, dan yang pasti di sana juga bakal ada Space Science Center juga. Jadi bakal banyak istilahnya apa ya, tenaga kerja astronomi juga sih yang dibutuhkan di sana. Dan pun bahkan kalau nggak salah ya di NTT gitu kan, di tempat di observatoriumnya itu yang bakal dibangun, itu juga bakal ada jurusan yang related juga sama astronomi, cuma bukan astronomi sih di sana. Jadi menurutku bakal banget dibutuhkan sih, apalagi untuk kalau misalnya ngomongin tentang ilmu astronominya, maka baik itu. Oh, I see. Nah Kak, kalau misalnya ngomongin syarat nih kuliah astronomi, boleh nggak sih anak yang calon masuk ke astronomi itu dia mengidap buta warna parsial lah kasarnya? Gak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah? Karena jujur aja semua, kalau misalnya kalian membayangkan kalian amat objek benda langit gitu kan, lewat teleskop kalian mendapatkan citra berwarna, itu salah besar. Karena semua yang kita dapatkan hitam putih. Ketika kita ngamati bintang yang kita lihat cuma titik. Iya. Kalau misalnya kita ngamati bintang yang kita lihat cuma titik pak, nilai itu cuma titik gitu. Jadi kayak jadi it's okay fine, karena kita lihatnya hitam putih semua. Bahkan kita kalau misalnya ngomongin warna tuh ya kita ngeliatnya spektrumnya aja gitu. Jadi gitu sih untuk pengamatannya. Jadi nggak terlalu ini sih masalah kalau misalnya buta warna sebenarnya. Aja sih. Yang aku kira tuh kalau misalnya kita ngeliat kayak pakai stetoskop atau pakai pengamatan citra di astronomi itu langsung ngeliat kayak wah planet itu kelihatan banget gitu kan, bulat terus warnanya kayak gitu. Aliennya lagi ada beberapa gimana gitu. Ada beberapa teleskop yang emang tergantung jenis teleskop, karena teleskop ada macam-macam ya. Teleskop radio, teleskop optik, teleskop pakai infrared,
Gitu kan. Nah kalau misalnya teleskop optik ya mungkin aja kita ngamatin ngamatin planet mungkin bisa gitu ya. Kalau misalnya ngomongin planet tata surya, cuman kalau misalnya planet luar juga kan nggak mungkin ya gitu. Dan ya biasanya kita lewatin, maksudnya ya kita menggunakan teleskop buat ngamat objek-objek di langit sih, yang nggak menggunakan teleskop optik karena emang jangkauannya pun jendela pengamatannya pun juga kecil gitu. Jadi nggak terlalu ini sih kalau kita warna. Nah Kak, kalau misalnya nih kan aku tuh nerima beberapa pertanyaan juga di Twitter dan Instagram juga gitu tentang si astronomi itu. Belajar ini nggak sih Kak kayak zodiak? Kayak zodiak lah atau alien lah atau apa gitu. Bener gak sih Kak? Aduh. Enggak sih, kalau zodiak enggak ya, karena itu kan astrologi kan dia pseudoscience kan, jadi kita nggak belajar itu. Cuman kalau misalnya kita bilang gimana, kalau di astrologi ada istilah-istilah kayak konjungsi planet apa dengan apa atau enggak lagi ya, selain konjungsi itu biasanya istilah-istilahnya tuh aku lupa, oposisi gitu. Nah kalau istilah-istilah itu kita belajar sih. Maksudnya kadang-kadang itu juga based on astronomi kan, kayak kita menentukan posisi benda langit apa di mana, itu tuh juga belajar. Jadi ada namanya matkul astronomi posisi, itu belajar semua hal itu gitu. Tapi kita nggak belajar tentang hubungan antara posisi benda langit dengan kehidupan manusia, itu kita nggak belajar itu sih. Dan jauh banget, jadi jangan disamakan teman-teman. Dan jangan pernah kalian tanyakan apakah lulusan astronomi akan menjadi peramal, karena itu bikin udah bosen, itu kayak bosen, hal pertanyaan paling bosen bagi anak astronomi deh kayaknya. Kayak gitu tuh. Berarti Kak belajar juga tentang gitu deh, guys. Tentang kayak misalnya kayak Sagittarius yang gitu, Aquarius gitu, atau Scorpio gitu. Itu belajar atau enggak? Enggak sih, kita nggak disuruh ngafalin rasi bintang sih. Cuman kita nggak ngafalin rasi bintang sih, kita nggak disuruh ngafalin. Cuman cara nentuin posisinya aja sih gitu. Misalnya kalau misalnya kita di tempat ini tanggal segini, kalau misalnya kita mau ngamat benda langit apa, objek langit apa, kita harus melihat ke arah mana gitu, posisi mereka di mana di langit, kayak gitu sih. Nah Kak, kalau emang manfaat kita bisa tahu ini rasi bintang ini di sini lah, atau posisi bintang ini di sini, itu buat apa sih Kak? Itu buat pengamatan, pastinya buat pengamatan ya. Karena gini ya, kan kalau misalnya kita ngomongin koordinat posisi benda langit itu ada banyak tipe koordinatnya gitu, kayak kita belajar peta aja gitu kan. Ada koordinat yang emang base-nya itu adalah bumi, ada yang base-nya kita sendiri. Ini misalnya kita lihat langit sekarang, terus kita nentuin posisi objek benda langit sekarang gimana menurut pandangan kita, itu juga ada sendiri. Bahkan ada yang koordinat pusatnya itu matahari, ada yang koordinat pusatnya itu galaksi Bima Sakti, itu juga ada. Jadi itu gunanya buat pengamatan. Misalnya kita pengen ngamatin objek benda langit yang jauh lah istilahnya, yang di luar tata surya kita misalnya, gitu. Enggak di luar galaksi kita mungkin ya, maybe itu juga kita perlu pakai koordinat itu kan untuk pengamatan. Itu berguna untuk itu sih. Itu berarti untuk ilmu pengetahuan aja dulu ya blognya gitu. Benar itu sih. Tapi itu guna juga sih kalau misalnya buat kayak contohnya satelit lah gitu. Kita menentuin posisi satelit di langit itu gimana, juga butuh hal itu kan. Astronomi posisi tadi juga butuh gitu. Kayak di jam segini posisinya ada di mana. Kalau misalnya kita pengen pencegahan ada benda langit buatan jatuh, misalnya satelit mau jatuh, satelit bekas jatuh gitu kan, juga perlu tahu. Kayak kemarin kan sempat ada tuh ya yang live roket Cina, satelit Cina ya, roket Cina kalau nggak salah. Terus kayak bisa dihitung kan kayak real time gitu, kayak nih ntar dia posisi sekarang di mana terus nanti jatuh di mana. Itu juga guna buat hal-hal kayak gitu sih sebenarnya. I see. Nah Kak, ini ada $1 million question nih Kak. Kalau misalnya anak astro tuh biasanya magangnya di mana ya? Apa itu? Mungkin Kakak punya pengalaman pernah magang gitu, boleh ceritain gitu? Sorry tadi putus.
Ah, Sky gimana Sky? kalau Gimana, misalnya gimana? anak aswa tuh magang di mana? Terus kalau misalnya kakak punya pengalaman magang gitu, boleh dong diceritain gitu. Oke. Kalau aku sendiri sih magangnya di Lapan, cuman aku nggak ngambil bagian risetnya sih, aku ngambil bagian public outreach-nya. Nggak berhubung banget sih. Aku cuma membuat artikel-artikel terkait astronomi aja, terus aku di Lapan ya, di Pusat Sains Antariksa Lapan, ambil bagian public outreach-nya. Cuman teman-temanku juga ada beberapa yang ikut risetnya, kayak dia ngeriset tentang pengamatan matahari atau nggak pengamatan satelit kayak gitu. Ada juga teman aku yang magang di Telkomsel, bukan Telkomsel, Telkomsat, yang punyanya Telkomsel Group juga, Telkom Group juga, dia yang belajar tentang satelit juga. Terus ada juga yang pernah di Excel juga, terus ada juga yang pernah di Skyworld ya, Taman Mini Indonesia Indah juga ada, juga yang di Observatorium Bosca juga ada gitu. Jadi magang tuh di mana-mana aja sih. Cuman kalau untuk magang kan sebenarnya di astronomi kan nggak wajib kuliah kerja ya sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kamu perlu, kalau meteorologi mungkin ada kuliah lapangan gitu, cuman kalau astronomi itu nggak wajib gitu. Kayaknya semua jurusan di FMIPA itu kalau nggak salah emang kuliah kerja tuh nggak wajib gitu. Jadinya emang gitu sih, bisa di mana aja juga sebenarnya. Yang penting ilmu yang kita pelajarin itu bisa dipergunakan di di tempat magangnya kita gitu. Temen aku bahkan agak aneh sih, dia agak melenceng jalurnya jauh banget, jadi magang di salah satu e-commerce gitu, jadi kayak jauh banget ya. Gitu sih sebenarnya. Karena kepake ini nggak sih data analisisnya? Karena aku pun anak meteo, banyak juga yang kerja malah jadi Tokopedia atau malah jadi di toko-toko online gitu. Ya benar baik kayak gitu sebenarnya. Jadi harus bisalah untuk mau melanglang buana kemana-mana tuh gampang. Oke. Nah kak, random question nih sedikit tentang kakak sendiri gitu. Kak, udah ada gambaran belum kalau kakak mau kerja di mana gitu setelah lulus nanti? Apalagi bentar lagi nih kan kak. Iya benar. Sebenarnya aku sendiri emang pengen melenceng dulu ya dari astronomi. Dulu tuh aku sempat bimbang tuh pengen astronomi aja atau gimana ya. Cuman aku sekarang mementingkan realita dulu saja lah ya. Jadi karena kalau misalnya kita mau jadi astronomer beneran, yang profesional, astronom profesional, atau nggak mau jadi dosen tuh harus langkahnya panjang banget guys. Aku pernah ngobrol juga sama salah satu dosen muda juga, dosen baru juga dia sekarang. Dia baru kelar PhD ya, pasca doktoral juga di luar negeri. Jadi kayak emang panjang itu jalurnya. Dan misalnya kita lulus S1 harus ngambil S2, terus setelah S2 harus ngambil pasca doktoral, harus ngambil doktoral, harus ngambil pasca doktoral juga, harus ikut riset orang juga. Jadi panjang perjalanannya itu kalau misalnya untuk jadi dosen. Dan no time for berhenti sebenarnya, kayak harus lanjut terus, kalau nggak keburu tua gitu. Jadi ya harus cepat gitu kan. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin astronomi di luar tuh sebenarnya udah berkembang lebih pesat jauh gitu. Di either kita mencoba bertahan di luar dengan segala kompetisinya yang ada, atau ya kembali ke Indonesia untuk membangun yang ada di Indonesia kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa kayaknya berat deh kalau misalnya untuk melakukan hal itu aku sendiri. Jadinya aku sendiri pengen pindah jalur ke sama kayak tadi kamu bilang, data analis, apapun yang berkaitan dengan analis gitu. Karena itu satu hal yang dijual gitu kan dari mahasiswa sains, kemampuan analisisnya. Jadi pengen ambil itu dan pengen sih targetnya di beberapa perusahaan sih. Ya semoga saja dapat. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti aku sendiri mau pengen ambil istilahnya lanjut sekolah, kalau enggak di yang terkait sama nanti tempat aku kerja yang berkaitan juga sama astronomi gitu. Terus kalau misalnya udah lulus, pengen udah konten, udah safe lah dengan kondisi sekarang, baru nanti ya itu sih pengennya udah tua gitu, udah pengen cepat-cepat pensiun aja gitu untuk dalamin
pengennya gitu. Oke. Nah Kak, gimana Kak ngejalanin TA di astronomi? Berat gak? Apa susah gitu? Kebetulan kayak aku yang kosmologi, jadi agak berat. Jadi aku sekarang lagi nyoba-nyoba Ubuntu karena aku belum belajar Ubuntu juga sebenarnya. Jadi dan ada beberapa program atau package Python juga yang perlu di download dan agak susah ngedownload installnya juga di Ubuntu karena gitu deh. Apa ya? Kalau misalnya kita ngomongin tentang kuliah di astronomi, yang aku pelajarin selama 2 tahun, 3 tahun terakhir itu hal-hal yang sebenarnya basic lah gitu istilah di astronomi. Jika kita dikasih kasus sendiri kayak gini, harus belajar lebih banyak lagi. Jadi kayak itu deh agak sulit gitu. Tapi doakan saja cepat selesai gitu sih. Semoga cepat beres ya kayak soalnya banyak yang bilang juga TA itu tahap-tahap yang paling mematikan sebenarnya, kayak bikin stres banget gak sih Kak? Udah tergantung sih ya, tergantung kamu yang gimana. Sama yang idealis ya. Soalnya ada juga kan yang ya udah ngerjain TA apa namanya daftar topik di Dosbing, terus kayak istilahnya ngolah data juga Dosbing dan kawan-kawan. Juga yang itu juga yang enggak kan, juga yang kayak mandiri, tergantung Dosbing, tergantung diri sendiri dan tergantung tingkat kesulitan TA. Oke, karena tadi udah sampai di last question dan memang titipan juga udah berhabis pertanyaannya, aku selalu ucapin nih Kak, thank you banget udah nyempatin waktunya buat wawancara dan ngasih insight baru buat teman-teman yang mau masuk ke astronomi terutama. Mantap. Semoga berkenan dengan informasi-informasi astronominya kawan-kawan dan semoga tertarik dengan astronomi. Bertahanlah mungkin 5 tahun 10 tahun gitu pasti bakal berkembang. Amin. Dan titip doanya juga buat Kak Safero ini, katanya kan lagi ngegarap PA dia cepat-cepat lulus dan cepat menikmati kerja. Makasih loh. Oke, teman-teman, thank you udah nonton sampai akhir. Jangan lupa please banget subscribe karena pengen banget sampai 1000 subscriber, dan tonton terus video-video yang lainnya di playlist ini. Nanti bakalan sampai 1000 subscriber, dan aku juga pengen banget bisa collab sama salah satu influencer yang terkenal, dan itu